Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelum masuk pada video pembelajaran ini, perkenalkan, nama saya Farli Fajar Saputra dengan NIM K7622047. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan membahas materi perkembangan teknologi pemasaran. Kita akan bedah bagaimana teknologi mengubah cara kita jualan dari marketing 1.0 sampai 5.0 hanya dalam 10 menit. Sebelum kita mulai materi intinya, mari kita lakukan eksperimen imajinasi sebentar. Coba bayangkan kalian hidup di tahun 1980. Jika kalian ingin menjual sepatu agar laku keras, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus menyewa ruko fisik, mencetak ribuan brosur kertas, menyebarkannya di lampu merah, dan mungkin membayar mahal untuk iklan baris di koran yang tintanya luntur di tangan. Sangat melelahkan, mahal, dan tidak efisien, bukan? Sekarang buka mata kalian. Hari ini, kalian bisa menjual sepatu yang sama ke ribuan orang hanya sambil rebahan di sofa, cukup dengan satu video 15 detik di TikTok. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membongkar sejarah evolusi ini. Kita akan belajar bagaimana teknologi mengubah pemasaran dari sekedar teriak-teriak di pasar menjadi bisik-bisik algoritma yang cerdas. Siapkan catatan kalian? Mari kita mulai perjalanannya. Kita mundur dulu ke masa lalu, ke era marketing 1.0 dan 2.0. Ini adalah zaman keemasan media massa. Kuncinya ada pada 3 benda keramat: televisi, radio, dan koran. Pada masa ini, filosofi pemasarannya adalah product-centric atau berpusat pada produk. Perusahaan merasa bahwa asalkan produk mereka bagus, orang pasti beli. Komunikasinya bersifat satu arah atau one to many. Bayangkan sebuah pabrik menggunakan satu pengeras suara raksasa untuk berteriak ke seluruh kota. Mereka tidak peduli apakah yang mendengar itu butuh atau tidak. Yang penting suaranya keras. Ini disebut mass marketing. Kelemahannya sangat boros. Kalian beriklan popok bayi di TV jam 7 malam. Yang nonton bisa saja anak sekolah atau kakek-kakek yang jelas tidak butuh popok. Tidak ada data, tidak ada target yang spesifik. Lalu masuklah kita ke awal tahun 2000-an. Dunia diguncang oleh kedatangan internet. Inilah kelahiran marketing 3.0. Perubahannya sangat drastis. Kalau dulu konsumen cuma bisa diam menerima iklan TV, sekarang konsumen bisa melawan dan mencari tahu sendiri. Munculnya Google Search dan website membuat konsumen menjadi pintar. Pemasaran berubah dari produk-centric menjadi human-centric. Brand tidak bisa lagi sekadar jualan kecap nomor 1. Mereka harus punya nilai, visi, dan misi yang bagus karena konsumen mulai peduli siapa di balik produk itu. Di era ini, teknologi email marketing dan blog mulai menjamur. Penjual mulai sadar, oh, ternyata kita bisa loh ngobrol langsung sama pembeli lewat internet. Tapi ini baru permulaan, karena tsunami teknologi yang sebenarnya belum datang. Tsunami itu bernama smartphone. Selamat datang di Marketing 4.0, era di mana kita hidup sekarang. Tsunami smartphone mengubah total perilaku manusia. Coba jujur, benda apa yang pertama kali kalian pegang saat bangun tidur? Pasti HP kan? Di era ini, pemasaran berpindah dari media tradisional ke media digital dalam genggaman. Konsep kuncinya adalah omnichannel. Artinya, penggabungan antara dunia online dan offline yang mulus. Kalian bisa lihat baju di Instagram, tapi belinya datang ke toko fisik. Atau sebaliknya, cobain baju di mall, tapi belinya lewat marketplace karena mengincar diskon tanggal kembar. Perjalanan konsumen menjadi tidak lurus lagi. Pemasar harus pintar-pintar hadir di setiap layar HP kalian agar tidak dilupakan. Masih di era 4.0, ada fenomena teknologi sosial yang unik. Kekuatan pemasaran bergeser dari brand ke komunitas. Dulu kita percaya iklan TV yang bilang shampoo ini bikin rambut kuat.
Sekarang, kita skeptis. Kita lebih percaya review dari orang asing di kolom komentar TikTok daripada janji manis perusahaan. Muncul istilah advocacy atau pembelaan. Konsumenlah yang menjadi pemasar gratis bagi brand. Jika produk kalian viral, algoritma media sosial akan menyebarkannya seperti api. Teknologi memicu rasa FOMO atau fear of missing out. Wah, semua orang pakai tas ini, aku harus beli juga ah. Psikologi inilah yang dimanfaatkan teknologi pemasaran modern. Tombol share dan like adalah senjata marketing paling ampuh saat ini. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Kita akan masuk ke sisi teknologi yang lebih canggih dan sedikit menyeramkan. Pernahkah kalian merasa HP kalian seolah-olah bisa membaca pikiran? Kalian baru saja ngobrol sama teman soal ingin liburan ke Bali. Tiba-tiba 10 menit kemudian saat buka Instagram, muncul iklan tiket pesawat ke Bali. Apakah itu sihir? Bukan. Itu adalah teknologi Big Data. Setiap kali kalian berhenti men-scroll layar untuk melihat foto, setiap like yang kalian berikan, dan setiap kata kunci yang kalian ketik, itu semua adalah jejak digital. Jejak itu direkam, disimpan, dan dianalisis oleh mesin server raksasa. Pemasar zaman sekarang tidak menebak-nebak. Mereka tahu siapa kalian, hobi kalian apa, bahkan mereka tahu jam berapa biasanya kalian merasa lapar. Inilah yang disebut marketing 5.0, teknologi untuk kemanusiaan. Pemeran utamanya adalah artificial intelligence atau AI. Jika big data adalah tumpukan informasinya, maka AI adalah otak yang memprosesnya. AI membantu pemasar melakukan predictive marketing. Mesin bisa memprediksi apa yang akan kalian beli bulan depan berdasarkan pola belanja kalian bulan lalu. Contoh teknologi yang sering kalian temui adalah chatbot. Dulu, kalau mau komplain harus telepon CS dan nunggu lama. Sekarang, ada robot pintar yang menjawab chat kalian dalam 1 detik 24 jam non-stop. AI juga membantu membuat konten. Copywriting iklan, desain poster, bahkan video promosi sekarang bisa dibuat oleh AI. Ini membuat kerja pemasar jadi super cepat. Mari kita bedah lebih dalam tentang konsep hyperpersonalisasi. Ingat analogi pengeras suara di awal tadi? Itu ibarat menembak dengan senapan yang pelurunya menyebar kemana-mana. Teknologi AI mengubahnya menjadi senapan sniper. Sangat presisi. Pemasar bisa mengatur iklan supaya hanya muncul di HP siswa SMK jurusan pemasaran yang tinggal di Jakarta, yang suka main game, dan sedang online di jam 8 malam. Spesifik sekali kan? Inilah kenapa iklan yang muncul di HP saya berbeda dengan iklan di HP kalian. Teknologi memastikan brand tidak membuang uang untuk orang yang salah. Bagi kita sebagai konsumen, ini menguntungkan karena kita hanya disuguhkan barang yang relevan. Agar lebih paham, mari kita lihat studi kasus nyata yang ada di saku kalian, aplikasi ojek online atau e-commerce. Perhatikan fitur rekomendasi. Saat hujan turun, aplikasi ojol secara otomatis menawarkan menu makanan berkuah hangat seperti bakso atau soto di halaman utamanya. Kok bisa? Karena sistem mereka terintegrasi dengan data cuaca real time. Atau coba cek Shopee kalian. Jika kalian sering beli perlengkapan kucing, jangan kaget kalau tiba-tiba ada promo makanan kucing diskon 50% muncul notifikasinya tepat saat tanggal gajian kalian. Itu adalah kontekstual marketing. Teknologi membaca konteks situasi kalian, lokasi, cuaca, waktu, dan isi dompet digital untuk memberikan penawaran yang sulit ditolak. Sampailah kita di penghujung materi. Mari kita rangkum perjalanan waktu kita. Kita telah bergerak dari era 1.0 yang berpusat pada produk dan TV menuju era 5.0 yang digerakkan oleh data dan AI. Inti dari perkembangan teknologi dalam pemasaran sebenarnya satu. Semakin canggih teknologinya, semakin personal pendekatannya. Kesimpulannya, teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membantu pemasar memahami manusia dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Farli Fajar Saputra pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.